Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, ketika kita merasa sulit, ketika kita merasa hidup ini berat, maka berdoalah, bawalah segala bebanmu kepada Tuhan dan teruslah berusaha sekuat tenaga kita. Dan jika ada mereka yang melukai hati kita, kita mesti mengampuni karena Bapa senantiasa mengampuni kita. Dan ketika itu terasa berat, ingatlah bahwa Anda, saya, serta kita semua pernah diampuni. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau selalu mengampuni kami setiap kali kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Semoga kami pun mengampuni kesalahan sesama kami di setiap perjalanan persiaran hidup kami. Buatlah kami mampu dan kuatkanlah kami agar kami tetap menjalani hidup kami dengan sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam tambahan kitab Daniel yang kita dengarkan atau yang kita baca atau yang kita temukan di dalam renungan pada hari ini, mengingatkan dan mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa berdoa di saat kita sedang mengalami kesulitan, di saat kita sedang bersukacita, di saat kita sedang berbeban berat. Kita menemukan contoh yang sangat baik dari Asaria. Dia mengajari Anda dan saya serta kita semua untuk mengingat Tuhan di saat sulit. Jangan sampai di saat yang sulit seperti saat ini kita justru mempersalahkan Tuhan, justru mengkambing hitamkan Tuhan. Anda dan saya serta kita semua diajak sebagai pribadi beriman untuk bertumbuh dan berkembang dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebagai orang beriman, kita semua ditantang untuk tidak lari dari masalah tetapi menghadapi dengan sukacita, menghadapinya dengan sekuat tenaga, menghadapi persoalan dan tantangan hidup kita dengan ketekunan. Percayalah bahwa ketekunan dan proses yang setia kita ikuti tidak akan pernah dikhianati hasilnya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tekun, dengan setia, dengan kemauan untuk merubah ketika menemukan sesuatu yang salah dan senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap karya dan aktivitas kita dan senantiasa berdoa, percayalah mukjizat itu sungguh nyata di dalam hidupmu, hidupku, dan hidup kita semua. Sebagai orang beriman, seringkali kita juga tidak luput dari kelemahan, ketidakmampuan. Bahkan ketika kita diminta untuk memaafkan mereka yang seringkali melukai hati kita, kita selalu mengatakan sekali, 2 kali, 3 kali cukup, kesabaranku sudah habis. Tetapi hari ini mari kita cermati kisah yang disampaikan oleh Injil pada hari ini. Injil suci menurut Matius dengan jelas ditegaskan ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali? Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Apa yang mau dikatakan? Bahwa
kita sudah menerima kerahiman Allah. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari bahaya maut yang diakibatkan oleh ketidaksetiaan kita sebagai orang beriman. Tuhan pun meminta hal yang sama, agar Anda dan saya serta kita semua berani untuk mengampuni sesama kita yang bersalah, sesama kita yang datang meminta maaf. Meskipun lebih dari 3 kali di hari yang sama, kita ditantang untuk berani memaafkan. Memaafkan itu apakah dengan kata lain membenarkan yang salah? Tidak. Memaafkan dan juga membantu sesama kita keluar dari persoalan yang sama, keluar dari kesalahan yang sama, keluar dari rasa tidak bersalahnya. Jika kita merasa berat untuk mengampuni, ingatlah sebagaimana yang dikisahkan di dalam Injil suci Matius. Ingatlah, pada saat kita mengalami kesulitan yang sama, kita pun meminta pengampunan dan kita pun diampuni. Jika ada orang meminta pengampunan, mengapa kita menjadi sulit untuk mengampuni? Ketika Anda dan saya serta kita semua merasa berat untuk memaafkan, ingatlah pada saat hidup kita pun pernah diberikan maaf oleh mereka yang kita buat hatinya terluka. Ketika kita terasa berat untuk mengampuni pasangan hidup kita, ingatlah saat mengakui segala kesalahan kita, ia tetap berdiri dengan tegak meskipun ada tetesan air mata. Ia tetap duduk di sampingmu, memelukmu, menerima dan memaafkanmu. Jika kita sulit untuk mengampuni rekan komunitas kita, ingatlah saat kita membuat pelanggaran, saat kita membuat kesalahan, komunitas kita tetap menganggap kita sebagai keluarga dan mengampuni serta memaafkan kita. Jika ada rekan komunitas yang lain salah, mengapa kita harus mencaci dan menghakiminya? Memaafkan bukanlah untuk membenarkan apa yang salah, tetapi memaafkan akan membantu Anda dan saya serta kita semua untuk terbebas dari hati yang terluka. Setiap perbuatan yang melukai akan menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Tetapi ketika ada orang lain meminta maaf dan kita tidak memaafkan karena kita ingin membalaskan dendam seperti apa yang kita rasakan, itu bukanlah ciri-ciri anak Allah yang beriman dan mengenal Tuhan. Apa yang saya katakan hari ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi juga jika Anda dan saya serta kita semua ingin terbebas dari belenggu itu, maka beranilah untuk memberikan kata maaf. Beranilah untuk memberikan pengampunan. Beranilah untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah melukai hati kita. Ketika itu semua terasa berat, ingatlah bahwa Anda dan saya serta kita semua pun pernah didoakan. Anda dan saya pun pernah diterima, dimaafkan, bahkan disambut dengan pelukan. Jangan sampai kita berdoa, Bapa kami begitu mantapnya, tetapi hanya mantap di dalam kata-kata, tetapi tidak mantap di dalam tindakan nyata. Mari kita jadikan hari ini sebagai masa pertobatan yang sejati, masa yang berahmat, masa yang penuh makna. Mari kita jadikan masa Prapaskah ini sebagai saluran berkat Tuhan yang membebaskan sesama dari belenggu dosa dan membebaskan kita dari luka hati yang disebabkan oleh sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mengampuni memang bukanlah perkara yang sulit. Jika kita mau
Tetapi yang mempersulit adalah ketidakmauan kita untuk terbebas dari rasa sakit yang diciptakan dari perbuatan yang melukai. Hari ini Yesus menantang Anda dan saya serta kita semua untuk berani merdeka dengan mengampuni, memaafkan, dan melaksanakan apa yang kita doakan setiap saat kita mendaraskan doa Bapa kami. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.